Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Basyania dan teman saya Ahmad Mahfud. Di sini saya sebagai host dan teman saya sebagai narasumber. Untuk beberapa menit ke depan kita akan sedikit mengulik terkait psikologi kepribadian. Di sini dari psikologi kepribadian sendiri ada beberapa pertanyaan yang mungkin di sini dapat narasumber jelaskan secara singkat dan jelas. Untuk pertanyaan pertama yang akan saya pertanyakan di sini, apa sih definisi dari kepribadian itu sendiri? Terima kasih atas pertanyaannya, Mas Iqbal. Terkait kepribadian sendiri itu suatu pola karakteristik perilaku seseorang ataupun emosi yang unik tentunya, karena dari kepribadian sendiri itu bersifat kompleks. Dari seseorang tersebut memiliki kepribadian yang berbeda. Dari tokoh psikologis kepribadian sendiri, Bapak Abraham Maslow itu tidak menjelaskan definisi secara spesifik. Jadi beliau itu menekankan pada teorinya tentang ada beberapa tahapan yang dinamakan itu teori hierarki. Jadi kebutuhan manusia mulai dari yang paling dasar sampai ke tingkat yang lebih tinggi itu ada tingkatannya. Seperti yang paling dasar sendiri yaitu tentang aspek fisiologis, tentang kebutuhan seseorang itu makan, seseorang itu butuh ketahanan tubuh, ataupun kebutuhan cinta seseorang. Jadi tidak memberikan definisi yang secara spesifik. Kemudian yang kedua, dari teori psikoanalitik, yaitu Bapak Sigmund Freud menjelaskan bahwa kepribadian sendiri itu ada 3 aspek yang mendasarinya, yaitu tentang id, ego, dan superego. Ini id sendiri ini merupakan dorongan-dorongan yang ada pada diri manusia sejak dini. Kemudian ego ini sebuah penengah antara id dan superego. Superego sendiri ini merupakan sesuatu yang dinamakan itu berfungsi sebagai penetralisir antara dorongan-dorongan yang dilakukan id dan ego sendiri. Mungkin cukup itu dari definisi yang dari pertanyaan Mas. Definisi sudah. Untuk lanjut ke pertanyaan selanjutnya, dari definisi yang sudah dijelaskan tadi, ada gak sih faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan kepribadian? Dari definisi yang disebutkan barusan, pasti ada yang mendorong untuk terjadi teori hal tersebut. Terima kasih. Seperti yang disebutkan tadi bahwa kepribadian sendiri itu bersifat yang kompleks. Nah, kompleksnya ini tentunya memiliki faktor yang berbeda-beda antara seseorang satu dengan seseorang yang lain. Karena kenapa? Karena sebab faktor yang mendasari, yang paling dasar dalam kepribadian seseorang itu ada 3. Yang pertama tentang faktor genetik. Jadi keturunan-keturunan yang disalurkan dari genetik ini seperti halnya temperamen, yaitu sikap bawaan dari seseorang dari orang satu ke orang lain tentunya itu berbeda antara dia menanggapi sesuatu. Nah, itu emosinya seperti apa. Itu faktor yang pertama, yaitu faktor genetik. Yang kedua yaitu ada faktor lingkungan. Jadi lingkungan mulai dari yang terkecil, lingkungan keluarga, tentang pola asuh. Tentunya pola asuh ibu kita, ibu saya sendiri dengan ibu Mas Iqbal itu berbeda. Nah, itu menjadi pengaruh untuk perkembangan kepribadian seseorang. Lebih luas lagi, contohnya lingkungan sosial, tentang sekolah, tentang sosial dia bermasyarakat, itu yang juga menjadi dasar kepribadian. Yang ketiga ada faktor psikologis dari dirinya sendiri. Tentunya yang dijelaskan 2 tadi itu aspek dari luar kita. Yang ketiga yaitu
dari dalam diri kita sendiri. Ada motivasi. Jadi motivasi berperilaku dibawa kemana tujuan hidup kita. Nah itu juga menjadi perkembangan dalam kepribadian seseorang. Jadi 3 faktor ini selalu berkesinambungan tentunya, yang menjadikan kepribadian satu dengan satu orang yang lain itu menjadi beda. Itu Mas. Oke. Untuk selanjutnya, dari teori kepribadian sendiri yang sudah Mas Mahfud pelajari, ada gak sih kritik dari teori tersebut? Mungkin ini pendapat diri pribadi ya, tentang kepribadian seseorang itu kan berbeda-beda. Itu menjadi fokus yang lebih fokus pada sulit untuk diukur tentunya, karena dari teman-teman saya sendiri itu kan tentunya kepribadiannya berbeda-beda. Itu dari kompleksitas itu menjadi sulit untuk diukur. Yang kedua yaitu antara dari kompleksitas kepribadian itu bukan perbedaan individual. Bagaimana seorang itu memiliki pengalaman, tentunya pengalaman hidup seseorang itu berbeda-beda, faktor genetiknya itu berbeda-beda. Terus ada faktor budaya, ya bukan kritik tentang pengaruh budaya dari kepribadian seseorang tersebut. Itu yang menjadikan kita itu sulit untuk menekankan menghukumi seorang itu berkepribadian yang seperti sulit tentu. Oh, jadi dari kritik barusan bisa saya simpulkan bahwasannya dari sikap yang cukup luas cakupannya ini untuk dianalisis ini sulit untuk dihitung secara akurat, karena dari sikap kepribadian sendiri yang memiliki definisi yang cukup kompleks. Mungkin untuk selanjutnya, apa dari narasumber sendiri memiliki pendapat dari berbagai pendapat dari tokoh ilmuwan psikologi tentang manusia dari aspek kepribadian. Ini kan memiliki berbagai macam definisi atau pengertian. Ada gak sih pendapat dari narasumber sendiri terkait hal tersebut? Baik, terima kasih. Tentunya banyak teori-teori tentang psikologis kepribadian manusia itu banyak. Mulai dari psikoanalisis, humanistik, terus ada kognitif. Dari banyaknya teori tersebut, teori-teori itu tentunya memiliki tujuan dan menyelesaikan masalah tentang kepribadian seseorang yang berbeda-beda sesuai dengan tujuan yang kita alami mestinya. Seperti halnya psikoanalisis sendiri itu menekankan peran alam bawah sadar. Jadi yang diulik dalam psikoanalisis tentang perilaku manusia, tentang bawah sadarnya, itu fokus dalam psikoanalisis. Kemudian ada teori yang namanya itu kognitif yang ditokoi oleh Jean Piaget. Itu berfokus pada perkembangan anak. Tentunya perkembangan anak ini bagaimana kita itu kognitif seorang anak ini bagaimana, itu kita pakai teori yang dipelopori oleh tokoh yang namanya Jean Piaget. Yang ketiga, kita itu mungkin tentang humanistik, tentang kemanusiaan seorang bersosial itu apa. Kita itu ada teori psikologis yang namanya teori humanistik yang ditokoi oleh Bapak Abraham Maslow. Mungkin itu saja dari beberapa teori pandangan saya terkait teori-teori psikologis yang sudah ditemukan oleh para pendahulu tokoh-tokoh psikologis. Setiap teori psikologis itu memiliki kekuatan dan
kelemahannya sendiri-sendiri. Tentunya itu. Terima kasih. Terima kasih untuk narasumber karena sudah mau meluangkan waktunya. Dari edukasi yang sudah dipaparkan barusan, mungkin jika ada kesalahan ataupun kekurangan itu murni dari kami, dan jika memang ada ilmu yang dapat diserap, terima kasih karena sudah mau meluangkan waktunya untuk menonton channel edukasi ini. Mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan. Saya Muhammad Iqbal Basania sebagai host dan teman saya Ahmad Mahfud sebagai narasumber izin mengundurkan diri. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.